Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Amriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus. Topik ini sangat penting dikarenakan berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Di era sekarang, WhatsApp sudah menjadi media komunikasi utama mahasiswa, namun karena interaksi yang terjadi sering tanpa batas dan kontrol, muncul berbagai masalah seperti bullying digital dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, kita perlu memahami etika dalam berkomunikasi secara digital agar tidak merugikan orang lain. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti orang tersebut. Bullying sendiri seperti berbentuk fisik, verbal, sosial, ataupun cyberbullying. Kalau ujaran kebencian itu apa? Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang menyerang individu atau kelompok tertentu. Biasanya mengandung unsur kebencian yang berkaitan dengan sara atau gender. Hal ini sering terjadi di media sosial termasuk dalam grup WhatsApp. Jenis-jenis bullying ada 4, yaitu seperti fisik, verbal, sosial, ataupun cyberbullying. Fisik seperti memukul, mendorong, menendang, sedangkan verbal mengejek, menghina, memberikan julukan. Sosial seperti mengucilkan, menyerang, menyebarkan rumor atau hoax. Sedangkan cyberbullying yaitu bullying melalui media sosial atau platform online. Apa sih dampak bullying? Dampak bullying sangat serius baik secara akademik maupun psikologis. Korban bisa mengalami penurunan prestasi, sulit berkonsentrasi, bahkan mengalami kecemasan dan depresi. Selain itu, korban juga bisa menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami gangguan kesehatan seperti sakit kepala ataupun insomnia, yaitu kesulitan tidur. Faktor penyebab bullying. Ada beberapa faktor penyebab bullying, yaitu kurangnya empati, merasa aman di dunia digital karena anonim, kurangnya literasi digital, jadi dia ikut-ikutan temen agar dianggap keren. Jadi seringkali pelaku tidak sadar bahwa tindakan berdampak besar bagi orang lain. Studi kasus dan narasi kasus. Studi kasusnya sebagai contoh, dalam sebuah grup WhatsApp yang berisi 150 mahasiswa terdapat kasus di mana nilai ujian seorang mahasiswa bernama Sari disebarkan tanpa izin. Hal ini kemudian disertai komentar merendahkan dan ditertawakan oleh anggota grup. Narasi kasusnya, Haris, salah satu anggota grup, sebenarnya tahu bahwa hal tersebut salah, namun ia takut untuk membela karena pelakunya adalah senior yang berpengaruh. Akibatnya, Sari merasa tertekan, keluar dari grup, dan bahkan berhenti untuk kuliah. Perspektif Islam. Dalam Islam, tindakan menghina sangat dilarang seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu, "Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain." Selain itu, kita juga diajarkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Pencegahannya, untuk pencegah bullying digital, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Meningkatkan literasi, berani bersuara atau speak up. Kalau kita melihat ada ketidakadilan, kita harus berani untuk mengatakannya.
membangun empati, menjaga privasi, mengendalikan emosi saat berkomunikasi, dan menyimpan bukti jika terjadi pelanggaran. Diskusi pertanyaan pertama. Islam melarang ghibah dan nominah. Apakah menyebarkan tangkapan layar nilai orang tanpa izin termasuk ghibah? Jelaskan hukumnya. Hukumnya adalah haram karena termasuk membuka aib orang lain, melanggar amanah, dan bisa menimbulkan fitnah. Yang kedua, Faris menghadapi dilema diam atau berbicara. Islam mengajarkan nahi munkar. Bagaimana cara yang bijak untuk melakukannya dalam konteks digital? Cara yang bijak yaitu dengan menegurnya secara pribadi, bisa menggunakan bahasa yang santun, fokus pada perbuatannya, dan jika perlu melaporkan ke pihak yang berwenang. Pertanyaan ketiga, apakah diam tidak merespon saat melihat kezaliman termasuk ikut berdosa? Bagaimana fikih Islam memandang hal ini? Bisa iya, bisa tidak. Jika kita mampu bertindak tapi memilih diam, dalam Islam ada tingkat-tingkatan. Yang pertama yaitu tindakan, yang kedua lisan, dan yang terakhir minimal dengan hati. Selanjutnya, bagaimana membangun budaya kampus yang aman secara digital terinspirasi dari konsep ukhuwah dan rahmat dalam Islam. Dengan menerapkan ukhuwah, menjaga kehormatan sesama, tabayun, dan menggunakan komunikasi yang baik serta penuh empati. Sebagai penutup, bullying digital sering terjadi karena kurangnya empati dan penyalahgunaan media sosial. Dampaknya sangat besar bagi korban. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam menggunakan teknologi dan berani melawan perundungan. Ingat, jarimu adalah harimaumu. Jadilah mahasiswa yang cerdas, beretika, bukan sekedar pintar berteknologi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.